C itu dan S serta SD ya. Nah itu kecenderungan di arah situ. Semoga itu bisa dibuktikan dan kami yakin Kejaksaan Agung tidak rentan untuk berhenti. Kalau inisial seperti salah satu bisa C, kalau bisa dibilang besar atau tidak besar itu relatif ya. Lalu ada, kalau kita pikir yang kami sendiri akan terkejut, ada sepertinya yang besar di sini yang pernah dibayar oleh RBS dan atau minimal oleh MUIS dalam momen kegiatan yang besar saat itu. Bukan hanya orang, bukan hanya personal ya, mungkin ada grup tertentu. Tapi yang masuk ke kita informasinya sedemikian rupa bahwa itu adalah grup yang dibayar mahal. Mereka adalah selebriti mahal dan memang wajar karena kalau umpamanya selamatan dia menyerahkan jet kepada anaknya, MC-nya tentu mahal kan. Ya uang harga jetnya lumayan, atau waktu menyerahkan Ferrari kan pakai MC itu kan nggak ujuk-ujuk bisa diserahkan gitu aja. Nah itu salah satu contoh. Katanya dari Kejaksaan Agung ada informasi ada pesohor juga yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ini sebenarnya akan melibatkan banyak orang lagi. Kita boleh melihat ada beberapa nama pesohor juga, orang-orang terkenal yang ada di Indonesia ini, terutama pengurus partai politik, partai besar. Untuk itu kepada pesohor-pesohor, selebriti dan atau orang-orang yang disebut kategori publik, siap-siap aja yang terkonsolidasi atau terkontaminasi atau teraliri uang-uang ini. Uangnya kan kalau nggak salah dari 270-an triliun itu kalau 10% aja real fakta kerugian negara, berarti ada 30-an triliun uang beredar selama 8 tahun ini. Kami yakin bahwa pesohor dan atau seleb-seleb itu yang mengendorse kegiatan dari Herina Lim, MUIS dan lain-lain, itu akan dipanggil. Kepada Jaksa Agung jangan takut lagi. Ini pencuri Pak Jaksa Agung, jangan takut terhadap backing pencuri. Tapi menurut kami terkonsolidasi itu uang itu. Kan uang ini besar. Nggak mungkin hanya dengan seperti membagikan sedekah yang jumlahnya 500.000 kan. Nggak mungkin sebatas itu. Harapan kita Kejaksaan Agung bisa menyentuh dan tidak takut. Serta yang paling penting adalah Pak Jaksa Agung tolong buktikan dari puluhan perusahaan ini perusahaannya bersalah. Kalaupun pihak Kejaksaan Agung hari ini mengundang, ya alhamdulillah bahwa mereka mempunyai nurani dan mempunyai logika hukum yang untuk memberi rasa adil kepada publik. Ini memberi rasa dulu. Karena apa? Ini belum ke persidangan, tetapi pihak penyidik Kejaksaan Agung sudah mulai menyajikan rasa itu supaya publik yang selama ini beberapa tahun disajikan dengan hal-hal bohong, hal-hal buruk, ini sekarang dikasih tahu. Yang dikemukakan mereka selama ini untuk menyebut dirinya tersohor, orang baik, pasangan yang ideal dan lain-lain, keibuan, kebapaan, seperti ternyata nggak benar. Sumbernya adalah uang kotor, gitu, uang hitam. Sesungguhnya itu standar ya, yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung pidana khusus yaitu penyidiknya, itu adalah langkah yang sesuai dengan prosedural hukum. Jadi orang yang terdekat dari pelaku itu wajar dipanggil, sebab banyak kasus orang yang jauh pun dipanggil, apalagi orang dekat gitu. Orang dekat ini adalah orang yang terlebih dahulu mengetahui, memahami, bahkan menikmati apa-apa yang dilakukan oleh orang dekatnya gitu. Apalagi publik mendapat sajian tentang publikasi, tentang hal-hal yang diumumkan dengan sangat mewah gitu ya, bahwa istri begini, anak begitu, suami seperti ini gitu. Penyidik Subdit Jatanras di Treskrim Polda Metro Jaya telah mengirim berkas perkara penyidikannya ke rekan-rekan jaksa penuntut umum di Kejaksaan Tinggi DKI. Jadi itu merupakan bagian dari tahap penyidikan. Setelah awalnya penyelidikan, kemudian gelar perkara, meningkatkan pada tahap penyidikan, kemudian melakukan BAP, pengumpulan fakta-fakta, melengkapi berkas, dan
akhirnya tahap 1. Tahap 1 adalah pengiriman berkas perkara ke kejaksaan. Nanti saat ini penyidik Subdit Jatanras sedang menunggu dan tetap berkoordinasi dengan rekan-rekan JPU, Kejaksaan Tinggi, untuk beliau-beliau melakukan penelitian berkas yang dikirim oleh Subdit Jatanras. Alhamdulillah ya, pertama bersyukur banget udah naik berkasnya, katanya udah naik tahap 1 kan. Nah itu lagi diperiksa sama kejaksaan, kalau emang lengkap akan naik ke tahap 2. Jadi ya semoga aja berkasnya lengkap jadi bisa cepet sidang sih, itu aja. Prosesnya aku jujur ya ngerasa senang banget dan mengapresiasi pihak kepolisian karena menurut aku ini cepet banget sih. Kayak sat-sat banget, udah gitu kayak polisi bener-bener bekerja gitu loh untuk kasus ini, kayak gak istirahat lah gitu. Masih dalami terus ya, kemarin kan rekan-rekan tahu ada kebohongan, ada jawaban versi tersangka, ya, kemudian ada rekonstruksi, ya itulah fakta-fakta itu, potongan demi potongan fakta itu dikumpulkan seperti puzzle. Ini nanti akan dibawa ke persidangan nanti. Akan berapa lama lagi Pak dari proses yang? Ya kita menunggu dari rekan-rekan kejaksaan ya melakukan penelitian. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.